Mei 2018 menjadi hari bersejarah bagi warga Malaysia. Koalisi Pakatan Harapan dinyatakan menang oleh Suruhanjaya Pilihan Raya atau KPU Malaysia mengalahkan Koalisi Barisan Nasional. Di hari yang sama, Tun Dr. Mahathir Mohamad diangkat sumpah menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-7. Dan beberapa janji kampanye langsung dipenuhi dan salah satunya adalah permohonan pengampunan bagi Anwar Ibrahim, mantan anak buah Mahathir Mohamad yang juga merupakan Wakil Perdana Menteri Malaysia di zaman kepemimpinan Mahathir Mohamad, yang juga merupakan pemimpin de facto Parti Keadilan Rakyat yang juga merupakan bekas narapidana kasus korupsi dan juga kasus asusila. Tepat 7 hari sejak kepemimpinan Mahathir Mohamad, Anwar dibebaskan, mendapatkan pengampunan dari Yang di-Pertuan Agung Malaysia Sultan Muhammad ke-5. Dan hari ini tanggal 20 Mei, Anwar Ibrahim berada di Jakarta untuk bertemu dengan sahabatnya, mantan Presiden Indonesia yang ketiga, Baharudin Yusuf Habibie. Dan saya berkesempatan untuk berbincang secara langsung dengan tokoh kontroversial ini. Selamat siang Pak Anwar Ibrahim. Iya. Dan saya ingin bertanya nih Bapak, setelah dibebaskan, sudah berapa banyak nih wawancara yang sudah Bapak lalui selama ini, dan pertanyaan apa yang selalu sering Bapak dengar dan Bapak rasa ini sudah cukup saya ditanyain pertanyaan ini terus? Ya pastinya banyak, non-stop dari hari Rabu sehingga sekarang. Tapi pertanyaan biasanya ya apa perasaan, apakah masih boleh percaya Dr. Mahathir, itu yang soalan yang populer. So you have enough for that. Ya, pertama saya ingin mengetahui, Bapak mengatakan akan menempuh jalur hukum untuk membersihkan nama Bapak dari segala tuduhan yang pernah jatuh kepada Bapak. Apa langkah yang nantinya Bapak akan ambil dan siapa saja nantinya akan masuk dalam daftar tuntutan tersebut? Ya pertamanya saya maafkan. Ya, saya pribadi, saya maafkan semua yang mana yang menyiksa saya atau mendera saya. Tetapi nama saya harus dibersihkan. Walaupun Tuanku Agung, yang di-Pertuan Agung itu dalam kenyataan dia itu sangat mengesankan sebab dia menyebut kasus itu tidak mempengaruhi beliau. Saya diampunkan, dibersihkan kerana dia yakin ada pelanggaran hukum, ada kezaliman terhadap Anwar. Jadi itu cukup kuat ya. Karena dia juga mengikuti segala prosedur mahkamah sebelumnya. Tetapi saya bicara dengan pihak jaksa untuk membuktikan bahawa pelanggaran itu benar berlaku. Ya. Walaupun kita terima keputusan Tuanku Agung, dan saya maklum kepada Tuanku Agung. Jadi tapi bukan dengan maksud untuk menghukum siapa ketua hakim yang boleh tunduk kepada pemerintah ataupun Pak Najib yang mengarah semua drama ini sehingga berakhir dengan saya di penjara. Saya tidak pernah maksud begitu. Saya cuma maksud menunjukkan fakta dan undang-undang yang membuktikan tanpa ragu bahwa saya dikhianati dan difitnah. Berarti memang tidak akan menuntut siapa-siapa lagi setelah ini? Tidak akan. Salah satu hal yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah Malaysia adalah mencabut undang-undang anti berita bohong ataupun Anti-Fake News Act. Dan anak Anda sendiri, Nurul Izzah, menjadi salah satu advokat yang mendorong pencabutan undang-undang ini. Namun, apakah Anda kemudian tidak merasa bahwa langkah ini cukup ironis, mengingat baru-baru ini Anda dinyatakan memenangkan satu buah tuntutan terhadap salah satu televisi di Malaysia, begitu, terkait penyebaran berita bohong, begitu Pak? Bukankah kemudian dengan adanya undang-undang ini nantinya tidak akan ada lagi korban-korban berita bohong di masa depan seperti yang Anda alami? Ya, pertamanya di Malaysia ini terlalu banyak undang-undang yang menyekat dan mengekang kebebasan. Jadi anti-fake laws ini diperkenalkan misalnya beberapa hari sebelum parlimen dibubar untuk pemilu, kerana untuk menakutkan anak-anak terutama di media sosial supaya jangan terlalu berani menyerang atau mengkritik pemerintah. Jadi saya tidak fikir ada rasional untuk dipertahankan. Ada orang menanya apakah ini bermakna kita senang dengan orang-orang memfitnah, terutama ada yang paling concern ialah para artis dan model dan penyanyi, dan mereka itu jadi bahan-bahan gosip. Saya pikir tidak. Ada undang-undang yang cukup kuat untuk mengelak atau daripada perkara yang berlaku. Tetapi anti-fake laws ini keterlaluan dari segi bidang kuasa, dan pada masa itu komisi yang multimedia yang dibentuk oleh pemerintah, MCMC itu memang didukung oleh kelompok UMNO yang kerja mereka untuk menyerang
oposisi. Hal ini tidak harus berlaku. Orang UMNO, oposisi atau pemerintah harus ada kebebasan menyuarakan pandangan mereka, tapi tidak memfitnah. Yang penting tidak memfitnah, tapi mengkritik pemerintah sekarang akan terbuka. Ya, itu bukan ethic law. Kalau hak mengkritik dan baru saya senang karena ada orang yang ditangkap disiasat karena mengkritik Pak Mahathir, dan beramai di kalangan kita yang tidak pertahankan, tapi tidak harus ditangkap. Kalau ada yang berita yang fitnah itu ikut jalur hukum. Jadi akhirnya Pak Mahathir sendiri pun menyatakan dia tidak setuju orang itu ditangkap. Dan memang dalam salah satu agenda reformasi Anda adalah kebebasan berpendapat ya Pak ya. Dan tadi pagi dalam akun Facebook PKR tadi saya baca Anda mengatakan bahwa tahun 98 ini menjadi tahun keramat tidak hanya bagi Indonesia namun juga bagi Malaysia, dan Anda menyebutkan bahwa tanggal 2 September 98, dan di sini saya kutip, tarikh bermulanya kejatuhan rejim Barisan Nasional. Ini kalau saya ingat tanggal 2 September kalau tidak salah adalah tanggal di mana Anda dipecat dari kabinet. Apakah kemudian Anda bisa menjelaskan apa maksud dari jatuhnya rejim Barisan Nasional pada hari di mana Anda dipecat dari kabinet? Ya, saya lihat pada masa itu ada kebangkitan rakyat. Walaupun isu itu dibangkitkan isu Anwar, tapi saya kemudian mengolahnya sebagai tuntutan reformasi. Saya kata ini bukan isu Anwar, ini isu badan kehakiman, sistem politik yang menekan rakyat, dan penguasaan yang terlalu bias memihak pada pemerintah. Oleh sebab itu permulaan pengolahan mengenai reformasi itu pada September 98. Apakah Anda merasa bahwa Anda ini adalah Bapak Reformasi Malaysia? Saya, ada yang panggil begitu, tapi saya pikir tidak. Yang pentingnya reformasi itu dilaksanakan. Itu yang paling penting ya Pak ya? Sebab yang mengungkap perbahasan reformasi dalam berbagai jelas itu berkurun-kurun lamanya. Dan sejarah kita penuh dengan tokoh-tokoh begitu, dan sejarah Islam juga mengemukakan tokoh-tokoh yang senantiasa menginginkan pembaharuan yang lebih baik bagi rakyat. Itu reformasi. Jadi saya tidak boleh pegang monopoli untuk diangkat sebagai tokoh dengan tersendirinya. Bapak mengatakan bahwa Malaysia perlu mengambil contoh reformasi dari Indonesia. Namun pernyataan Bapak ini kemudian menimbulkan tanda tanya. Reformasi yang seperti apa yang Anda maksud? Karena Indonesia sendiri setelah reformasi masih memiliki permasalahan korupsi yang kronis, dan juga beberapa warga Indonesia pun memiliki permasalahan antara isu ras dan juga agama, dan juga bahkan beberapa berpendapat setelah reformasi Indonesia masih mengalami kebebasan yang kebablasan, Pak. Ya, saya terima, sebab saya sebelum ini dalam beberapa pidato saya di Indonesia sendiri, universitas dan beberapa majelis, sekitar 2013-14 saya ke sini, bahkan Januari Februari 15 sebelum saya dipenjarakan, saya tegaskan bahwa dari sudut perubahan sistem itu memang berlaku, dan reformasi di Indonesia itu memang menakjubkan, memang istimewa. Tetapi masih ada kesenjangan dan masalah kemiskinan yang agak serius. Masih ada permasalahan korupsi yang terus didemokratikan dari atas sampai ke bawah. Bila ada desentralisasi, orang bicara, korupsi juga juga berlaku desentralisasi. Jadi rakyat itu mengharapkan sesuatu supaya perubahan itu berlaku terus. Yang mengagumkan saya tentang Indonesia itu ialah jika dibandingkan dengan Orde yang lalu, lama dan baru, itu masih adalah satu perubahan yang agak besar. Ya. Memang ada shift yang ketara. Tetapi untuk melihat secara lebih kritis dan teliti, memang banyak yang harus dilakukan, karena bila korupsi itu dibudayakan, maka elit itu terlalu banyak bergelumang dengan korupsi, dan permasalahan rakyat itu kesenjangan ataupun juga pengabaian kawasan-kawasan daerah dan dalaman provinsi keluar, itu memang
ketara. Saya sempat bertanya kepada beberapa warga Malaysia, mereka yang sebelumnya merupakan pendukung dari UMNO dan juga Barisan Nasional. Mereka mengatakan bahwa mereka kemudian beralih mendukung kepada PKR ataupun Pakatan Harapan karena adanya sosok Tun Mahathir di sana. Bukan karena semata-mata karena adanya Anwar Ibrahim, bukan karena PKR. Bagaimana Anda kemudian melihat adanya tanggapan dan juga adanya lompatan warga Malaysia yang sebelumnya pendukung UMNO menjadi pemilih PKR? Ya, ada kebenarannya itu sebab kita bina satu kekuatan core. Dan kita menang 2013 dengan 52% undi rakyat, cukup kuat ya. Tetapi di kalangan UMNO yang konservatif itu, mereka melihat Pak Mahathir dengan pengalaman beliau dengan dukungan UMNO sekian lama itu lebih meyakinkan. Jadi keputusan kami untuk bersama dengan Pak Mahathir, saya fikir itu tepat. Kerana dia boleh mengalih pandangan atau menarik dukungan daripada sektor yang sebelum ini memang takut dengan perubahan dan takut dengan reformasi. Jadi Anda betul-betul menyadari bahwa karisma dari Mahathir sendiri yang kemudian berhasil membawa Pakatan Harapan ke posisinya saat ini? Iya, tapi saya seperti yang saya sebut, kekuatannya memang ada 52% 2013. Pak Mahathir kemudian dapat menawan kerana saya di penjara dan beliau bukan saja menyertai dan mendukung reformasi. Itu tidak harus dilupakan ya. Dan Pak Mahathir itu Pak Mahathir 98, Pak Mahathir sekarang mendukung reformasi. Dan keduanya Pak Mahathir menunjukkan kesungguhannya dengan umur yang begitu, kerja kuatnya itu orang merasakan wah ini sosok yang betul-betul serius membawa perubahan. Kalau di umur ini dia sanggup begitu, mengapa kita harus curiga? Pertanyaan terakhir Pak, mungkin singkat saja. Seberapa dekat Bapak kenal dengan Najib Razak dan juga Rosmah Mansur, dan apakah Bapak pernah membayangkan bahwa keduanya ini akan terlibat ke dalam skandal 1MDB? Saya yang pertama menyuarakan bantahan tentang 1MDB sejak tahun 2010 di Parlimen. Dan pidato saya di Parlimen itu cukup keras kerana menunjukkan beberapa pelanggaran hukum dan perkara yang aneh yang saya fikir tidak mungkin berlaku semasa saya Menteri Kewangan. Umpamanya dana negara disimpan di Cayman Islands. Tapi pada masa itu seperti biasa, Parlimen itu digunakan untuk menangkis, dan kalau kita lebih bicara digantung dari Parlimen. Saya sendiri pernah digantung dari Parlimen oleh Pak Najib selama 6 bulan. Jadi tetapi akhirnya rakyat terdedah juga. Tapi Bapak tidak tiba-tiba melihat kejadian seperti ini, apakah Bapak pernah melihat sebelumnya ada tanda-tanda bahwa Najib ini mungkin saja akan melakukan korupsi? Tapi soal korupsi itu kita sudah dedah lama, bukan saja itu MDB. Dah lama saya tahu tentang pembelian kapal Scorpions, 2 frigates daripada Yarushid di UK. Banyak isu-isu yang terdahulu. Jauh dari sebelum 1MDB ini malah. Jauh sebelum. Terima kasih Pak Anwar Ibrahim untuk waktu yang Anda berikan untuk kami.